suami sudah morat-marit. Hei, ini masalah besar. Ini masalah besar. Iya kan? Saudara lihat. Di dalam diri Yusuf ada matahari. Di dalam diri Yusuf ada air. Wow. Di dalam diri Yusuf ada garam untuk menggarami. Di dalam diri Yusuf tidak ada rasa hambar. Semuanya berbau kehidupan. Semuanya berbau kehidupan. Di mana dia berada, di situ kehidupan. Di mana dia berada, di situ kehidupan. Kehidupan, kehidupan, kehidupan. Mengapa kita baru baca? Piron mengakui ada roh Allah pada dia. Sangat berhikmat dan berakal budi. Karena itulah roh Allah yang menjadikan saya dan saudara berhikmat, berakal budi. Tubuhku dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tabut perjanjian. Perhatikan dahsyat. Saudara baca di zaman Yusuf ini. Setelah itu, setelah 7 tahun kelaparan, setelah 7 tahun kelimpahan, masuklah kelaparan. Tahun pertama, masih biasa-biasa. Cadangannya masih ada kan? Tahun kedua, masih biasa-biasa. Cadangan masih ada. Tapi di tanah Kanaan sudah mulai terasa. Yakub mendengar. Yakub mendengar bahwa di Mesir ada gandum. Anda tahu apa itu gandum? Dengar. Gandum adalah firman. Yakub mendengar di Mesir ada gandum. Gandum adalah firman. Mereka datang. Bukan saja Yakub, anak-anaknya Yakub, tapi seluruh dunia datang ke Mesir karena di Mesir ada gandum. Siapa itu gandum? Kristus. Siapa itu gandum? Firman. Firman ada di Mesir pada zaman itu. Melalui siapa? Melalui Yusuf yang adalah sang tabut perjanjian. Hei. Semua datang ke Mesir. Semua belanja bahan makanan di Mesir. Ya, belanja. Lihat, saudara-saudara Yusuf pun juga datang pada kunjungan pertama. Dan yang herannya, hei, saudara-saudaranya nggak kenal bahwa itu Yusuf. Mereka nggak kenal bahwa itu Yusuf. Tapi Yusuf tahu. Apa maksudnya? Manusia rohani mengenal segala sesuatu. Manusia tidak rohani tidak tahu segala sesuatu. Nanti, mana ini saudara sedaging loh. Datang dari sumber yang sama, benih yang sama. Sakit hati nggak kalau saudara ketemu saudaramu yang berasal dari benih yang sama, dari bapak yang sama, dia nggak kenal saudara, kira-kira piye itu? Itu maksudnya apa? Gila. Itu maksudnya apa? Pikun, idiot. Bahasa yang keren, amnesia ya? Amnesia. Saudara lihat. Saudara-saudara Yusuf amnesia. Aduh. Bagaimana tuh piye toh? Tadi Yusuf enggak, semuanya menjadi terang. Semuanya menjadi terang di mata Yusuf. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Hei. Hello, mempelai wanita Kristus. Saya dan saudara adalah tabut perjanjian yang menjadi jawaban bagi semua orang. Oleh siapa? Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang oleh rohnya telah menyatakan dirinya di dalam diriku dan dirimu. Di dalam diriku dan dirimu, saudara. Lihat. Saudara-saudaranya kemudian pulang lagi. Wah, mereka nggak pakai. Yusuf tahu, ini saudaraku, masa saya mau peras saudara. Dengar, kita sesama warga negara sorga, jangan saling mencari keuntungan dari antara kita, setuju? Padahal ini mereka ini sudah hilang ingatan, bisa saja Yusuf diambil kesempatan kan? Ini kesempatan, ya kan? Tapi enggak, Yusuf enggak. Yusuf tidak demikian. Nah, ini saudaraku. Soalnya mereka masih amnesia aja. Tapi nanti satu saat mereka akan melihat siapa saya.
kunjungan yang kedua. Yusuf bilang nih, aku mau uji kamu orang jujur atau orang tidak jujur. Dalam hal ini kamu harus diuji. Harus kutahan satu orang sebagai jaminan. Ditahanlah siapa? Simeon. Tahan. Mereka pergi. Mereka menghadap itu kan 10 orang. Mereka kembali tinggal 9. Aduh sampai. Mereka bilang, Yakub ini makanan Yakub. Mana Simeon? Sudahlah ya. Kalau dia nggak tinggal di sana, kita nggak bisa lagi kembali beli gandum. Aduh sudah makan. Mereka makan ada gandum kan. Pas gandum mau habis, Yakub bilang, pergilah kalian pergi lagi. Pak, Bapak tahu lah Pak. Kalau adik kami Benjamin gak ikut sama-sama, jangan lihat wajah orang itu mengerikan kali. Mengerikan kali Pak. Harus anak kami Benjamin, adik kami ikut Pak, harus. Karena ini kami sedang diuji jujur apa kagak. Kami sedang diuji parente atau benar. Kami sedang diuji ini Pak, kami sedang diuji. Yakub, aduh kenapa pulang juga kamu ngomong sama itu penguasa di Mesir sana, bahwa ada adikmu yang bungsu. Ya, Yehuda bilang, bagaimana mungkin kami mengira bahwa akan terjadi seperti ini Pak, bagaimana mungkin. Saya lihat, tapi waktu perjalanan pulang, mereka ingatannya mulai pulih. Ini terjadi gara-gara kita ini membunuh adik kita nih, makanya darahnya menuntut. Nah, ingatannya mulai pulih. Iya kan? Tadi lupa ingatan, sekarang mulai pulih. Sampai di rumah, loh, kok karung kita masih ada uang kita juga? Ingatannya mulai pulih. Aduh. Oke. Yakub bilang, pergi sudah kalian beli makanan supaya kita hidup. Yehuda bilang, Papa dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik Pak. Orang itu sudah peringatkan kami dengan sungguh-sungguh. Oke deh, pergilah. Kalau memang aku mati, biarlah aku mati. Jadi pasrah, daripada nggak makan. Sebab kehidupan hanya ada di dalam gandum, yaitu firman. Dengar, sebab kehidupan hanya ada di dalam gandum, yaitu firman. Mereka pergi. Pada kunjungan yang kedua, woi Yusuf lihat, ini dia Benjamin. Aku tunggu kau, adikku. Ya kan, dia senang hatinya. Dia bilang sama pelayan istananya, siapkan meja perjamuan untuk mereka, karena aku mau makan bersama mereka. Mereka dibawa masuk ke rumah Yusuf. Saudara, mereka dibawa masuk ke dalam istana. Iya kan? Ini orang kampung masuk istana ini memang gayanya agak sedikit blongo juga, bego juga. Waduh, ini gara-gara uang yang kita belanja ini kita dibawa ke sini nih. Mereka udah takut duluan. Ada kan orang-orang ketika menghadap ke istana, sudah mikir aneh-aneh duluan. Nggak usah takut lah. Iya kan? Mereka boleh ngomong sama juru bahasa. Tuhan, mohon bicara. Ini loh uang waktu kami datang pertama kali ini ada. Saudara, apa kata Tuhan itu? Apa kata pembantu di rumahnya Yusuf? Apa kata yang penjaga di rumahnya? Sudahlah, uangmu sudah kuterima. Tapi Allahmu telah memberikan kepadamu harta yang terpendam. Mereka belum mengerti, karena yang tahu itu hanya siapa? Yusuf. Karena dialah tabut perjanjian. Dialah jawaban bagi saudara-saudaranya. Dialah pelita bagi saudara-saudaranya. Dialah mata bagi saudara-saudaranya. Dialah kaki bagi saudara-saudaranya. Dialah tangan bagi saudara-saudaranya. Dialah mulut bagi saudara-saudaranya. Dialah telinga bagi saudara-saudaranya. Dialah segala sesuatu bagi saudara-saudaranya. Karena tabut perjanjian ada dalam dirinya. Kehidupan ada padanya. Sudah tahu? Ketika perjamuan disiapin, Yusuf mulai memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Ketika dia ngomong, hei ini loh aku Yusuf yang kamu jual. Mereka masih nggak ngerti. Dengar loh, mereka masih nggak ngerti. Tapi ketika Yusuf ngomong terus meyakinkan. Alkitab berkata, nanti kita baca itu Yusuf memperkenalkan diri saudara. Artinya saudara-saudaranya rileks. Bisa bicara bebas dengan dia. Apa maksudnya saudara? Kehadiran Yusuf di tengah saudara-saudaranya. Dia tidak mencari kesalahan saudara-saudara. Sekalipun saudara-saudaranya memang salah. Anda paham?
Cukup dia memberi kehidupan, saudara-saudaranya sadar bahwa mereka memang pernah berbuat jahat sama dia. Saudara tahu, tanpa komando, mereka minta maaf nggak? Minta maaf. Tanpa komando, semua saudara-saudaranya minta maaf. Tapi Yusuf menenangkan mereka, sudahlah, hidupmu tanggunganku. Mengapa Yusuf bilang? Karena memang di dalam dialah ada kehidupan oleh roh. Yusuf kemudian bilang sama saudara-saudara, pergi dan bawa ayahmu. Bawa ayah kembali dan beritahu sama ayah kedudukanku di sini. Dia pesan, hai Benyamin saudaraku, kamu sudah melihat, matamu sudah melihat, dan kamu sudah saksikan. Pergi dan yakinkan ayah, bawa ayah ke sini dan beritahu bahwa akulah yang jadi penguasa di Mesir saat ini. Kedengaranlah kepada Firaun. Firaun mengutus membawa kereta yang terbaik pergi. Saudara lihat, nanti saudara baca. Ketika mereka sampai kepada Yakub, kereta-kereta dikirim oleh Firaun itu tidak membuat Yakub semangat. Tapi ketika saudara-saudaranya menyampaikan perkataan Yusuf, Alkitab berkata, maka apa? Yakub semangat kembali. Itu ayatnya ada. Yakub pindah ke Mesir, pasal 46 kalau nggak salah. Yakub pindah ke Mesir di pasal 46. Ya, Yusuf memperkenalkan dia. Yakub pindah ke Mesir di ayat yang kita cari dulu. Ada ayat Yakub pindah ke Mesir. Ketika Yakub mendengar di ayat yang ayat 4 pasal 45, sorry. Pasal 45, ayat yang ke-27 dikatakan begini. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Yang sebelumnya dia belum. Hanya perkataan Yusuf yang dapat meyakinkan ayahnya. Apa maksudnya? Hanya perkataan setiap orang yang dirinya menjadi tabut perjanjian itu dapat meyakinkan orang yang patah semangat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh, yang kusta tahir kembali. Hanya perkataan orang-orang yang dirinya adalah tabut perjanjian, yang mampu memberi kehidupan, yang mampu memberi semangat, yang mampu memberi daya hidup bagi orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan. Surat ini luar biasa. Yakub pergi ke Mesir. Sampai dia di sana, dilihat, oh benar. Saudara lihat, kehidupanku dan kehidupanmu adalah tabut perjanjiannya Allah. Dan di mana kita berada, di tempat engkau bekerja, di situ harus terjadi kehidupan. Dan tidak boleh ada kecelakaan terjadi di situ. Karena saya dan saudara memberi hidup di lingkungan yang kita ada. Dan frekuensi ini harus mendunia, saudara. Amin, saudara. Hiduplah tetap oleh Roh dan tetap dikuasai oleh Roh. Yusuf jadi jawaban. Saudara lihat, nanti saudara baca di kitab Kejadian ini. Pasal 46 tindakan Yusuf, ya kan, pasal 47 tindakan Yusuf. Ketika saudara-saudaranya sudah pindah ke Mesir, dia menjamin mereka dengan memberikan yang terbaik. Saudara lihat, padahal saudara-saudaranya ini udah nyakiti dia. Dan nyakitinya nggak tanggung-tanggung loh. Baju jubah mahal indahnya diambil, disembelihnya domba, dicelupnya, dikirim ke ayahnya. Waduh, ini luar biasa. Aduh, anakku udah mati diterkam binatang. Tapi saudara lihat, ketika saudara-saudara Yusuf ke Mesir, dia memberikan yang terbaik di Mesir, yaitu tanah Gosen. Tanah yang subur. Dia
Dia berikan sama saudara-saudaranya. Bukan yang biasa-biasa, yang terbaik. Dengan aku yang memelihara kelanjutan kalian. Aku yang memelihara. Karena kehidupan hanya ada di Yusuf, bukan di saudara-saudaranya. Lihat. Nanti saudara baca di pasal 47. Tindakan Yusuf. Saudara lihat. Orang Mesir pertama mereka mulai apa? Beli. Setelah begitu, setelah mereka beli, mereka menjual binatang-binatang mereka untuk makan. Betul? Setelah binatang-binatang mereka habis, mereka mulai menjual apa? Segala yang ada pada mereka. Segala yang ada pada mereka habis, mereka mulai menjual tanah mereka dan juga diri mereka untuk mendapat gandum supaya hidup. Dengar, gandum yang Yusuf kasih, saudara perhatikan, gandum yang Yusuf kasih, firman yang ada di dalam diri Yusuf oleh Roh Kudus, itu memberi kehidupan bagi orang Mesir dan juga memberi kehidupan bagi tanah di mana orang Mesir bercocok tanam. Apa maksudnya? Ketika saya dan saudara menerima gandum dari Tuhan, karena Yusuf adalah pralambang Yesus, maka gandum yang adalah firman itu memberi hidup bagi diriku dan dirimu secara pribadi, dan juga memberi hidup bagi segala yang ada pada kita. Apapun, termasuk yang kita pegang, itu hidup. Apapun yang ada pada kita, itu mendatangkan kehidupan. Gandum yang sama, itu memberi hidup bagi saya dan saudara, karena gandum itu adalah firman. Firman yang Yusuf berikan kepada orang Mesir mendatangkan kehidupan. Bagi siapa? Bagi mereka dan bagi ladang-ladang mereka. Lalu dia bilang begini, kamu hidup dari 1/5 yang kamu harus berikan kepada Firaun. Dan tinggal 1/4 bagian, kamu hidup dari situ. Dan juga untuk menjadi apa? Menjadi benih untuk kamu tabur. Saudara lihat, Yusuf telah mengatur itu menjadi satu ketetapan. Terjadi sampai hari ini di Mesir. Karena dialah penentu. Hidupku dan hidupmu harus menjadi penentu. Penentu bagi setiap orang di sekeliling kita. Bahkan penentu bagi dunia ini. Bukankah akan tiba waktunya? Hidupku dan hidupmu adalah penentu. Untuk menjadi penguasa, menjadi raja di bumi ini. Selama kerajaan 1000 tahun damai. Sekarang mungkin wilayah kekuasaan kita masih di area-area tertentu. Tapi tunggu tanggal mainnya. Arealnya akan mendunia. Arealnya akan apa? Mendunia, membumi. Maka seperti doa awal tadi, menggarami seluruh bumi. Tubuh saya dan saudara adalah tabur perjanjian yang membawa kehidupan bagi setiap orang. Amin. Firman Tuhan. Tubuhku bait Roh Kudus. Roh Kudus adalah bukti kasih Allah yang dikaruniakan dalam hatiku. Katakan tubuhku. Bait Roh Kudus. Glory, haleluya. Roh Kudus adalah bukti kasih Allah yang dikaruniakan dalam hatiku. Katakan tubuhku bait Roh Kudus. Tubuhku bait Roh Kudus. Amin. Roh Kudus adalah bukti kasih Allah
menjadikan dirinya bait Roh Kudus, menjadikan dirinya tabut perjanjian. Di mana dia berada, kehidupan terjadi. Di mana dia berada, tidak ada kematian. Selalu dan selalu ada kehidupan. Hal yang sama ada pada saya dan saudara. Karena saya dan saudara adalah sebuah tabut perjanjian, bait Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itulah ada kehidupan dimanapun kita berada. Tidak akan ada kematian di sekeliling kita. Tidak ada laknat, tidak ada malapetaka. Sekalipun datang kekeringan, sekalipun datang badai, tapi itu akan tetap ada kehidupan karena Roh Kudus memegang peran di dalam diriku dan dirimu sebagai tabut perjanjian untuk melaksanakan kehendaknya, untuk mengimpartasikan kehidupan, untuk menyalurkan kehidupan. Jemaat yang diberkati Tuhan, engkau adalah bait Roh Kudus. Engkau adalah tabut perjanjian. Bagi yang ada di Rangan 2, bagi yang ada di Grogol sana, dengar baik-baik. Engkau adalah tabut perjanjian untuk wilayah sana. Bagi yang ada di Malaysia, engkau adalah tabut perjanjian di wilayah sana. Bagi yang ada di Ambon, Ema dan Siki, perhatikan. Engkau adalah bait Roh Kudus. Engkau adalah tabut perjanjian yang memberi dampak kehidupan bagi lingkungan di mana engkau berada. Bagi yang ada di Samarinda, dengar. Saya dan saudara adalah tabut perjanjian yang membawa dampak kehidupan di lingkungan di mana kita berada. Tempat kaki kita injak, di situ harus ada kehidupan. Kematian berubah menjadi kehidupan, maut diubahkan menjadi kehidupan. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, Tuhan telah menetapkan saya dan saudara untuk menjadi stay blessing to the Lord. Kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang tetap memberkati Tuhan. Maka saya dan saudara adalah kehidupan untuk menyalurkan kehidupan Yesus Kristus oleh Roh Kudus di lingkungan sekeliling kita berada, dimanapun kita berada. Saya jemput semua jemaat Tuhan bangkit berdiri yang di Ambon, Emaskit, Rangan Luar, Malaysia, Samarinda. Kita nyanyikan pujian untuk buku bait Roh Kudus. Buku bait Roh Kudus. Roh Kudus adalah bukti kasih Allah yang dikaruniakan dalam hatiku untuk menuntunku dalam seluruh kebenaran, untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Katakan buku bait Roh Kudus. Buku bait Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus adalah bukti kasih Allah yang dikaruniakan dalam hatiku untuk menuntunku dalam seluruh
terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai tabut perjanjian dalam kehidupan kami Tuhan yang pernah Kau tetapkan Tuhan. Biarlah di mana kami berada Tuhan membawa kemakmuran ya Tuhan. Baik kami yang ada di Samarinda Tuhan, baik yang ada di Warorangan luar Tuhan, baik yang di Malaysia Tuhan, baik yang ada di Ambon, Sikip dan Eman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kebenaran ini Tuhan, yang menjadikan kami benar-benar Tuhan adalah anak kemakmuran ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, tuntun terus Tuhan dan kehidupan kami Tuhan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan asumsi kami Tuhan, makanan kami Tuhan adalah firman yang hidup Tuhan. Sehingga Tuhan benar-benar Tuhan kekudusan dalam baik Roh Kudus-Mu ini Tuhan nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Engkau berkenan berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau berkenan berkati Tuhan firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.